Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi. Semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehat dan bahagia. Pada perjumpaan ini, kita akan membahas 5 prinsip asesmen dan implementasinya dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Tentu saja kita ketahui, prinsip itu adalah landasan berpikir atau bertindak sehingga bisa kita melakukan sesuatu atau kegiatan itu dengan baik. Adapun 5 prinsip itu dan implementasinya adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip asesmen yang merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi, prinsip yang pertama bahwa asesmen tidak bisa lepas dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Maka di sini perlu diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik maupun waktu pelaksanaan asesmen tersebut oleh guru. Yang ketiga, asesmen itu dirancang secara adil, proporsional, valid, sesuai dengan apa yang kita ajarkan dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Prinsip yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Prinsip yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, seperti apa implementasinya ketika Bapak Ibu Guru memberikan asesmen atau asesmen formatif di dalam pembelajaran misalnya. Mari kita lihat prinsip yang pertama tadi, di mana asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, kemudian memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Maka yang kita lakukan adalah, pertama, asesmen merujuk pada kompetensi yang di dalamnya tercakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dia secara menyatu. Kemudian, asesmen dilakukan terpadu dengan pembelajaran dan diharapkan melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman atau peer feedback. Nah, ini kalau kita lakukan berarti kita sudah mengimplementasikan prinsip ini. Kemudian yang keempat adalah pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh atau grow mindset dan memotivasi peserta didik. Oleh karena itu perlu kita hindari atau kita kurangi, kalau boleh di stop saja, yaitu asesmen pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan secara terpisah-pisah. Nah, tidak lagi seperti kurikulum 2013. Kemudian asesmen dilakukan secara terpisah dari pembelajaran. Dia harus terkait betul dengan pembelajaran, terutama asesmen yang formatif. Kemudian kita hindari juga asesmen hanya dilakukan oleh pendidik. Boleh dilakukan oleh peserta didik dengan self-assessment atau antar teman peer assessment. Kemudian umpan balik berupa kalimat pujian yang pendek, misalnya bagus, keren, pintar, pandai, cerdas, dan sebagainya. Ini bukan tidak boleh kita gunakan, tetapi jangan terlalu sering, tetapi kita coba mengarahkan bahwa umpan balik itu dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Jadi tetap kita berikan apresiasi,
tetapi kita gambarkan apa yang sudah baik mereka capai. Selanjutnya, prinsip yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan. Nah, untuk implementasi dari prinsip ini, kita menggunakan pertama, membangun komitmen dan menyusun perencanaan asesmen yang fokus pada asesmen formatif. Nah, ini yang paling utama karena sangat terkait betul dengan proses pembelajaran. Kemudian menggunakan beragam jenis maupun teknik dan instrumen penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Maka harus kita perhatikan asesmen yang kita berikan apakah sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, perlu kita lakukan asesmen dilakukan dengan alokasi waktu yang terencana, tidak mendadak-mendadak. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan kepada peserta didik, ini penting. Jenis apa yang kita nilai, kemudian tekniknya, dan instrumen penilaian yang akan digunakan. Harapannya, peserta didik akan berusaha mencapai kriteria yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Jadi, tidak kita harus sembunyikan lagi tentang jenis, teknik, instrumen yang kita gunakan. Ini perlu kita hindari. Pertama, berfokus pada asesmen sumatif. Bahkan kita formatif yang di dalam tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Kemudian tidak menggunakan instrumen penilaian atau menggunakan instrumen asesmen, namun tidak sejalan dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan pembelajaran. Ini harus kita hindari. Maka semua mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran, itu memiliki karakteristik. Tentu instrumennya tidak lagi sama setiap mata pelajaran. Silahkan Bapak dan Ibu guru mata pelajaran untuk menyusunnya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita. Yang ketiga kita hindari adalah asesmen dilakukan mendadak. Ini tidak boleh. Kemudian jenis, teknik, dan instrumen asesmen hanya dipahami oleh guru saja atau pendidik sehingga peserta didik tidak memiliki gambaran kriteria terbaik yang dapat dicapai. Jadi itu tidak perlu kita sembunyikan. Sekali lagi, apakah itu mengenai jenis, teknik, instrumen yang kita berikan sehingga anak punya persiapan yang baik. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, asesmen dirancang adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang kita lakukan adalah implementasinya. Asesmen dilakukan dengan memenuhi prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh latar belakang peserta didik. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan moderasi asesmen, yaitu berkoordinasi antar pendidik untuk menyamakan persepsi kriteria sehingga terjadi prinsip keadilan. Kriteria yang dimaksud di sini bukan harus disamakan, tetapi sudut pandang kita terhadap ukuran yang kita buat tentu sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga adalah menggunakan instrumen asesmen yang mampu mengukur capaian kompetensi dengan tepat. Jadi harus tepat sasaran, tidak melenceng, tentu harus kita lihat tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian perlu kita hindari, asesmen lebih menguntungkan peserta didik karena latar belakang tertentu. Hindari juga adanya unsur subjektivitas dalam asesmen. Kita hindari menggunakan instrumen asesmen yang tidak sesuai dengan tujuan dan aktivitas pembelajaran. Kalau ini sudah kita lakukan, berarti prinsip 3 ini sudah kita implementasikan di dalam proses pembelajaran maupun sekolah kita masing-masing. Prinsip keempat adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Untuk mengimplementasikan ini kita lakukan bahwa asesmen itu jelas, mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian ketercapaian kompetensi dituangkan dalam bentuk angka dan deskripsi. Dan juga laporan kemajuan belajar hendaknya didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar peserta didik.
Dan yang ketiga, laporan kemajuan belajar digunakan sebagai dasar penerapan strategi tindak lanjut untuk pengembangan kompetensi peserta didik. Tentu dia menjadi acuan bagi kita untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ini perlu kita hindari, yaitu bahasa yang terlalu kompleks dan terlalu ilmiah dalam asesmen. Kemudian kita hindari penggunaan kata-kata atau kalimat negatif. Dalam asesmen, ketercapaian kompetensi dituangkan hanya dalam bentuk angka, ini juga kita hindari. Kalau harus angka, KKTP ya dalam bentuk interval. Kemudian yang keempat, laporan kemajuan belajar tidak didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar atau didasarkan hanya pada bukti yang tidak mencukupi. Ini Bapak dan Ibu yang harus kita hindari, kita stop seperti ini, kita coba implementasikan ini, baru kita sudah menerapkan prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima adalah hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Maksudnya, satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian perlu kita hindari atau kita stop, hasil asesmen hanya dijadikan data dan tidak ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi hanya sekedar laporan itu tidak benar, tetapi harus ditindaklanjuti. Kemudian hasil asesmen dijadikan perbandingan antar peserta didik. Dalam hal ini adalah ranking, itu tidak lagi sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Demikian Bapak dan Ibu tentang penjelasan prinsip asesmen. Mudah-mudahan secara bertahap kita implementasikan, kita biasakan sehingga anak-anak kita lebih berhasil dan juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Silakan di-subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Terima kasih.